Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Abdillah ingin sedikit memaparkan terkait dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden, yang mana sebagai tugas daripada mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diampu oleh Pak dosen Arif Wibowo. Mungkin sekian perkenalannya, saya akan masuk ke dalam pembahasannya, yang dimana jika berbicara tentang dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden serta pemeriksaannya, jelas kita berbicara tentang di ranahnya Mahkamah Konstitusi, yang mana sudah jelas dasar hukumnya bahwasanya pelanggaran presiden dan atau wakil presiden ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 24C ayat 2, yang mana isinya itu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan keputusan terhadap laporan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden dan atau wakil presiden. Yang mana di situ bisa dilihat bahwasanya jika ada yang dugaan terhadap presiden dan atau wakil presiden ini melakukan pelanggaran, itu bisa dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi dari lembaga yang bawah menuju lembaga yang ke atas sesuai dengan undang-undang tadi, yang mana yang melaporkan itu adalah DPR itu sendiri. Jadi mengenai dugaan pelanggaran ini di Indonesia sudah pernah terjadi kasusnya, sudah beberapa kali, seperti yang terjadi pada Presiden SBY, terus juga pernah kejadian pada Presiden Soeharto. Di kejadian SBY itu tentang Bank Senturi waktu itu. Jadi beberapa partai politik menolak dan hanya 1 atau 2 partai politik yang setuju terkait bailout daripada Bank Senturi itu, yang akhirnya diajukanlah untuk pemakzulan itu tadi daripada dugaan pelanggaran itu tadi kepada Presiden SBY pada waktu itu. Yang mana cara pemeriksaannya itu ya itu tadi sesuai dengan undang-undang, diajukan oleh DPR kepada Mahkamah Konstitusi. Setelah diterima oleh Mahkamah Konstitusi apakah kasus ini atau ajuan ini betul dan dapat ditindaklanjuti, jika dapat ya seperti tadi, maka akan dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan sidang-sidangnya. Mungkin sekian yang saya ketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.